Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu masih tentang tata cara penyembelihan hewan dalam Islam bagian 3. Nah, tapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan kalian sudah memegang buku panduan. Jadi saat Bu Guru menjelaskan, kalian bisa sambil melihat di buku panduan kalian. Nah, anak-anak, sebelumnya di dalam Islam itu terdapat dua tata cara penyembelihan, ya. Yang pertama yaitu secara manual dan yang kedua yaitu secara mekanik atau secara modern. Nah, adapun di sini syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat bagi penyembelih. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam syarat untuk penyembelih ini? Yang pertama, orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Kemudian dia sudah baligh ataupun dewasa dan pastinya mengerti tentang tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariatnya. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara sadar atau menyengaja. Jadi bagi hewan yang disembelih dengan dalam keadaan tidak sadar ataupun sedang mabuk atau gila, maka dia hukumnya tidak sah. Ya, menyembelih hewan tersebut hukumnya tidak sah apabila dilakukan secara tidak sadar. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu syarat penyembelihnya, syarat bagi orang yang menyembelihnya. Yang pertama, Bu Guru ulangi, dia harus beragama Islam, ya sudah tentu ya. Kemudian yang sudah baligh atau yang sudah dewasa dan pastinya dia mengerti tentang tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Yang ketiga yaitu menyengaja ataupun dengan sadar, dilakukan dengan sadar, gitu ya. Nah, selanjutnya selain syarat-syarat penyembelih juga ada syarat-syarat bagi hewan kurbannya sendiri. Nah, yang termasuk ke dalam syarat hewan ya, di sini adalah hewan yang akan disembelih haruslah hewan yang masih hidup. Sudah tentu ya nak ya. Kalau hewan yang sudah mati itu maka bukan lagi menjadi syarat ataupun tidak boleh juga untuk menyembelih hewan yang sudah menjadi bangkai, itu tidak boleh. Jadi hewan tersebut harus masih hidup. Nah, untuk yang kedua syaratnya adalah hewan tersebut termasuk ke dalam hewan yang halal untuk dikonsumsi, kemudian halal juga dalam Islam. Jadi tidak ada larangan ataupun tidak ada ketentuan haram baik dalam memakannya ataupun dalam sesuai syariat Islamnya. Jadi yang pertama tadi ada syarat untuk penyembelihnya, kemudian yang kedua ada syarat hewan yang akan disembelihnya. Selanjutnya selain itu juga ada syarat alatnya. Nah, alat yang digunakan untuk menyembelih juga itu yang pertama harus tajam. Jadi tidak boleh tumpul. Apabila tumpul alat yang akan digunakan untuk menyembelihnya, maka itu sama saja kita menyiksa kepada hewan tersebut. Jadi usahakan sebelum kita menyembelih itu diasah dulu alat untuk penyembelihnya supaya tidak tumpul. Kemudian yang kedua yaitu bukan terbuat dari kuku, gigi dan juga tulang. Kenapa? Karena dari ketiga alat tersebut itu kan berasal dari makhluk hidup. Jadi tidak boleh untuk menyembelih ataupun untuk memotong hewan ataupun makhluk hidup yang lainnya. Jadi ingat ya nak ya, ketiga syarat untuk alat-alat yang digunakan untuk menyembelihnya yaitu harus tajam, tidak boleh tumpul dan juga bukan yang terbuat dari kuku, gigi dan juga tulang. Karena
ketiga alat tersebut itu berasal dari makhluk hidup juga. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian lihat di buku panduan kalian. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi kalian bisa baca artinya dan juga Arabnya. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara syarat-syarat penyembelihan hewan secara mekanik atau modern. Nah, tadi syarat-syarat menyembelih hewan secara manual, sekarang cara modernnya. Yang pertama, petugas yang mengoperasikan mesin itu harus seorang muslim. Jadi petugas yang mengoperasikan mesin pemotongnya itu harus beragama Islam ataupun harus seorang muslim. Kemudian yang kedua, sebelum memotong itu haruslah dimulai dengan membaca basmalah, sama ya. Pada saat ketika dilakukan secara manual pun sama. Sebelumnya harus membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, mesin yang digunakan itu harus tajam dan juga berjalan. Ya, jadi jangan mesin yang sudah tidak layak pakai kemudian juga tidak tajam dan kita pakai atau kita paksa pakai untuk memotong. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi harus mesin yang memang benar-benar masih berjalan normal dan yang tajam. Kemudian memotong lehernya sehingga 2 urat lehernya putus. Nah, 2 urat lehernya ini apa saja? Yaitu urat saluran nadi dan juga urat saluran nafas atau makanan. Jadi usahakan pada saat menyembelih itu 2 urat tersebut itu harus kena ya, yaitu 2 urat saluran nadi dan juga saluran nafas atau makanan. Kenapa? Karena itu semua untuk menyegerakan ataupun mempercepat hewan tersebut untuk mati gitu. Jadi baik secara modern atau secara manual itu juga sama ya. Usahakan 2 urat tersebut harus terpotong gitu. Kemudian yang kelima, dilarang menyembelih dengan setrum listrik atau bahan-bahan kimia ataupun racun. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi jangan kemudian kita ngambil gampangnya, udahlah disetrum aja gitu. Nah, itu juga tidak boleh dan termasuk kepada perbuatan yang tidak baik gitu kan. Sama saja nanti daging dari hewan tersebut akan haram hukumnya. Kemudian yang keenam, hewan yang sudah disembelih merupakan hewan yang hidup. Hewan yang disembelih merupakan hewan hidup. Jadi sekali lagi Bu Guru tegaskan, hewan yang akan disembelih adalah hewan yang masih hidup, bukan hewan yang sudah mati, karena semuanya itu akan berupa bangkai, dan bangkai itu kan memang tidak boleh untuk kita konsumsi gitu. Jadi itulah beberapa syarat pemotongan hewan ataupun penyembelihan hewan, baik secara manual ataupun secara mekanik atau secara modern. Nah, bagi kalian yang belum jelas ataupun belum mengerti tentang bagaimana sih tata cara pemotongan hewan ini, kalian bisa tanyakan ya kepada Bu Guru, karena baik tata cara secara manual ataupun secara mekanik itu sebelumnya pasti melafadzkan ataupun ada bacaan-bacaan tertentu untuk menyembelihnya, sebelum menyembelihnya. Nah, baik anak-anak, di sini akan Bu Guru berikan tugas bagi kalian. Adapun ketentuan tugasnya, yang pertama, jawaban kalian itu berupa video ya, dikirimkan via WhatsApp, dan jangan lupa juga sertakan salam, nama jelas dan kelas A atau B. Kemudian kalian silahkan lihat buku panduan bagaimana tata cara penyembelihan hewan di halaman 165. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah boneka hewan yang halal dikonsumsi, yaitu selain hewan yang hidup di air, misalkan boleh boneka sapi, boleh boneka kerbau dan lain sebagainya ya. Selanjutnya pisau, dan gak mungkin ya, silahkan kalian cari yang sejenisnya atau yang sama dengan pisau, misalkan penggaris atau lainnya. Kemudian alat lainnya yang kalian butuhkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk tugasnya yang pertama, menurut kalian mengapa Islam harus mengatur tata cara penyembelihan hewan? Tuh. Kemudian yang kedua,
Praktekkan di rumah kalian masing-masing bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara manual dengan menggunakan media berupa boneka, yaitu boneka hewan yang halal dikonsumsi. Jadi itulah tugas kalian, silahkan di video dan kirim jawabannya kepada Bu Guru. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.